Mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, telah ditetapkan sebagai tersangka saudara atas kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Senin 2022 lalu. Saat ini, Saman Hudi juga telah ditahan oleh pihak kepolisian. Kita telah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Surya Malang, ada Samsul Hadi di sana yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda, saudara. Halo Samsul, selamat sore. Bisa diinformasikan update terkini terkait adanya keterlibatan mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi ini atas kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar. Silahkan dengan informasi Anda. Ya, baik Nila, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Ya, kemarin tim Jatan Ras Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar di Kota Blitar. Posisi tepatnya berada di pusat olahraga yang berada di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Proses penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 sampai 11 siang, jadi sebelum salat Jumat. Jadi dan kemarin dari Polda Jatim juga sempat sudah merilis terkait keterlibatan Samanhudi Anwar ini ya dalam kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso pada 12 Desember 2022 lalu. Jadi berdasarkan keterangan dari Kapolda memang ada keterlibatan dari mantan Wali Kota Blitar Samanhudi dalam kasus itu. Jadi sebelumnya Polda Jatim itu sudah menangkap tiga dari 5 pelaku perampokan itu sebagai eksekutor, dan pengembangan dari 3 pelaku yang sudah ditangkap itu akhirnya mengarah ke Samanhudi. Diduga waktu perencanaan dan bertemunya Samanhudi dengan para pelaku perampokan itu ketika mereka menjalani hukuman di Lapas Sragen. Untuk diketahui bahwa Samanhudi juga sebelumnya terjerat kasus suap pembangunan gedung baru SMP Negeri 3 Kota Blitar pada 2018 yang ditangani oleh KPK. Jadi Samanhudi dijatuhi hukuman sekitar 5 tahun penjara dan sempat di penjara di Lapas Medaeng Sidoarjo, lalu sempat dilayar di Lapas Blitar. Terakhir 2020 itu dipindah lagi ke Lapas Sragen di Jawa Tengah. Seperti itu, Nila. Ya, Samsul Hadi bisa diinformasikan terkait penangkapan dari Saman Hudi Anwar ini sendiri. Kabarnya ditangkap saat sedang futsal di lapangan futsal miliknya sendiri. Benarkah seperti itu informasinya? Ya baik, kemarin saya yang berada di Kota Blitar juga sempat mengkonfirmasi masalah itu ke Kapolres Blitar Kota, Bapak AKBP Argo Wiono. Kebetulan dia secara detail tidak tahu proses penangkapan karena personel dari Polres Blitar Kota ini tidak ikut dilibatkan dalam proses penangkapan, hanya membuatkan surat penetapan penangkapan dari pengadilan, sedangkan untuk proses penangkapan langsung dilakukan full oleh tim Jatan Ras Polda Jatim. Jadi memang sesuai informasi dari Kapolres itu posisi Pak Samanhudi memang berada di pusat olahraga ya. Di situ dia punya lapangan futsal memang. Lapangan futsal itu dekat dengan sport center. Sport center itu kayak pusat olahraga untuk milik Pemkot Blitar untuk warga secara gratis. Nah, informasinya memang beliau mungkin sedang jogging atau nyantai di lokasi itu, terus dilakukan penangkapan oleh tim Polda Jatim. Karena saya sempat ke sport center, sempat tanya ke beberapa warga yang ada di lokasi, ternyata mereka juga mengaku tidak tahu. Bahkan saya juga sempat eh, tanya ke pengelola futsal yang ada di sana, kebetulan kan futsal milik Samanhudi, itu juga ngakunya tidak tahu karena dia masuk shift kedua, shift sore sekitar jam 3, jadi tidak tahu kejadian sebelumnya. Seperti itu, Nila. Baik, kemudian Samsul, ini kan kasusnya adalah di Blitar begitu ya, yang mana Samanhudi Betul. sendiri yang kita tahu pernah menjadi wali kota Blitar yang masanya juga cukup banyak sekali. Ada kabar kemudian yang beredar adanya gejolak setelah penangkapan Samanhudi, yang sebelumnya juga beredar ada orasi bahwa Samanhudi ini akan melakukan balas dendam. Seperti apa informasinya, Samsul? Ya, baik. Kemarin dari Kapolres Blitar Kota juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Kota Blitar agar tetap menjaga situasi yang kondusif di Kota Blitar.
karena mungkin dari pihak polisi mendapat informasi adanya isu atau rumor kalau ada kelompok pendukung, mungkin kelompok pendukung dari Samanhudi itu yang bergejolak atau akan ada gerakan. Tapi itu masih sekedar isu, belum tentu kebenarannya, tapi Kapolres meminta masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas. Jadi memang sampai hari ini Samanhudi itu masih banyak loyalis ya, atau pendukung-pendukungnya itu masih banyak, karena memang ketika menjadi wali kota Blitar itu ada beberapa kebijakan Samanhudi itu yang populis, artinya benar-benar untuk masyarakat paling bawah. Contohnya sekolah gratis. Itu sekolah gratis memang dulu itu berlaku di Kota Blitar itu mulai SD, SMP, SMA. Ketika SMA diambil alih oleh provinsi, akhirnya untuk sekolah gratis itu dilakukan mulai TK, SD, SMP, sampai SMP. Dan sampai sekarang sebenarnya ketika wali kota dijabat oleh Santoso, itu juga masih berlanjut untuk program sekolah gratis, Rastrada, itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Tapi memang karena program itu awal dari Samanhudi, itu dia di akar rumput itu masih banyak pendukung atau loyalis yang mungkin dulunya pernah menikmati kebijakan dari Samanhudi. Ya, dari situ akhirnya kan muncul kekhawatiran dari polisi. Khawatirnya nanti dengan peristiwa penangkapan ini terus mereka memandang secara negatif dan akhirnya menimbulkan kegaduhan di Kota Blitar. Makanya Kapolres meminta agar masyarakat tetap kondusif dan kasus itu masih ditangani polisi secara profesional. Seperti itu, Nila. Terakhir, Samsul Hadi, ini terkait kabar adanya keterlibatan mantan Wali Kota Blitar sendiri dari Wali Kota Blitar saat ini, Santoso sendiri, sebagai korban. Apakah sudah memberikan keterangan? Iya, ini tadi sore tadi Santoso kebetulan ada menghadiri acara wisuda dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama di Kota Blitar, dan kami para wartawan juga memang standby di sana untuk dapat komentar dari Santoso pasca peristiwa penangkapan Samanhudi. Dan tadi memang sudah dapat wawancara, dan Santoso juga pertama beliau menyampaikan terima kasih pada Polda Jatim yang terus bekerja untuk mengungkap peristiwa di balik peristiwa perampokan itu. Tapi Santoso juga tadi ngomong kalau dia juga tidak pernah membayangkan dan tidak menyangka kalau Samanhudi yang dulu sebagai atasannya terlibat dalam peristiwa itu. Intinya Santoso tetap menghargai Samanhudi itu sebagai senior dan sebagai atasan, karena memang dulu ketika Santoso menjadi sekretaris dewan, itu Samanhudi sebagai ketua DPRD Kota Blitar. Ketika Samanhudi jadi wali Kota Blitar, periode pertama 2010-2015, Santoso itu pernah menjadi sekda Kota Blitar. Setelah itu di periode kedua ketika Samanhudi maju lagi, itu Santoso digandeng sebagai wakilnya. Dan karena pada 2018 terjerat kasus suap, akhirnya Santoso yang menggantikan posisi dari pejabat sementara, lalu definitif, dan akhirnya maju sebagai wali kota Blitar periode 2020-2024. Dan Santoso menyerahkan kasus ini kepada Polda, artinya agar terungkap seperti apa motifnya. Terus juga masih ada 2 pelaku yang belum ketangkep, harapannya segera ketangkap agar semua terang benderang. Dan intinya Santoso juga berpesan kepada masyarakat Kota Blitar agar tetap menjaga kondusivitas, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik karena ada pemilu di 2024. Jadi masyarakat agar diharapkan tetap aman dan kondusif menghadapi pemilu 2024. Baik, kembali ke Nila. Baik, terima kasih banyak Samsul Hadi, wartawan Surya, saudara melaporkan terkait keterlibatan mantan Wali Kota Blitar dalam kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Santoso. Terima kasih atas informasi Anda, Samsul Hadi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.